Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pedagogik pengembangan potensi peserta didik untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal yang terbaru untuk P3K Guru SD. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif, yaitu C. Operasional konkret. Untuk pembahasannya, dalam pertanyaan ada kata benda, berarti siswa ini berada pada tahap operasional konkret. Pada saat mengurutkan dari yang terpendek sampai yang terpanjang, siswa ini mudah melakukannya. Tetapi pada saat mengurutkan dari yang terpanjang ke terpendek karena tidak ada benda aslinya, maka siswa tersebut mengalami kesulitan. Selain itu untuk kelas 2 SD itu usia normalnya adalah 8 tahun, berarti pada usia 7 sampai 11 tahun ini tahap sensori motoriknya yaitu pada tahap operasional konkret. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik. Yang B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Yang C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. Yang D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. Pembahasannya, jawabannya adalah yang B. Untuk pembahasannya, potensi peserta didik yang harus dikembangkan dalam buku pedagogik yaitu ada 4. Yang pertama kecerdasan umum, yang kedua kecerdasan majemuk, yang ketiga bakat, dan yang terakhir adalah kreativitas. Jadi dalam merancang pembelajaran dalam kecakapan potensial yang sesuai adalah keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Untuk prestasi ini bukan kecakapan potensial, kematangan juga bukan, pengetahuan juga bukan. Jadi yang masuk dalam kecakapan potensial adalah kecerdasan peserta didik. Soal nomor 3, prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Jawabannya adalah yang D, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Pembahasannya, dalam hal ini Musa melakukan pembelajaran pengayaan, yaitu memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai dengan bakatnya. Karena Musa ini, karena Musa ini selalu nilai di atas KKM dan mendekati nilai sempurna. Jadi pembelajarannya adalah pengayaan, tetapi harus disesuaikan dengan bakatnya agar bisa memperoleh hasil yang maksimal. Nah, di sini pengertian bakat sendiri adalah kecakapan dasar atau suatu potensi yang merupakan pembawaan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang tertentu. Jadi kalau pengayaannya tidak sesuai bakat, juga percuma juga karena bakat tersebut adalah kecakapan dasar atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut atau yang dimiliki Musa. Soal nomor 4, pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajaran tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip hukum perkembangan, yaitu yang B, perkembangan berlangsung secara bertahap. Jadi ini prinsip hukum perkembangannya, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap, progresif, sistematik, berkesinambungan. Program kurikulum pembelajaran yang disusun secara bertahap dan berjenjang. Dari yang pertama, dari yang sederhana menuju yang kompleks.
Dari mudah menuju sukar, sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksananya prinsip mastery learning, belajar tuntas, dan continuous progress atau maju berkelanjutan. Soal nomor 5, Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri perilaku tersebut diduga status hubungan sosial Diki termasuk yaitu anak yang ditolak dalam lingkungan. Pembahasannya, kecerdasan hubungan sosial atau interpersonal intelijensi adalah kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif, baik itu guru, konselor, pekerja sosial, aktor, pimpinan masyarakat, dan politikus. Jadi, berarti Diki tersebut adalah anak yang ditolak dari lingkungan sosialnya karena memiliki sikap yang ini tadi. Soal nomor 6, salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah yaitu untuk mengetahui jawabannya adalah yang C, letak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Nah, tujuan tes diagnostik ini untuk menemukan sumber kesulitan belajar dan merumuskan rencana tindakan remedial yang akan dilakukan oleh guru. Jadi tes diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan tujuan diperbaiki pada saat pembelajaran remedial nanti. Soal terakhir nomor 7, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah yaitu B. Identifikasi masalah. Nah, ini di soal salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Jadi dari uraian tersebut merupakan langkah identifikasi masalah awalnya dulu. Apa penyebabnya? Sehingga dengan cara menganalisis lembar jawaban ulangan. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video lain bisa ditonton di dua video ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.